Oh iya, balik lagi bersama aku Dr. Andi Setiawan di channel Andi Setiawan. Dan yang pastinya aku balik lagi di segmen Senin, sekilas kesehatan info. By the way, bagi kalian yang baru gabung, kenalin ini merupakan channel kesehatan yang akan memberikan kalian informasi-informasi dan juga wawasan seputar kesehatan pastinya. Dan pada video kali ini, aku akan ngebahas seputar hubungan antara menstruasi dan juga petai gitu ya. Apa sih hubungannya antara menstruasi dengan petai gitu ya. Tapi sebelum kita balik ke videonya, kita selesaiin dulu intro yang berikut ini. Ya, menstruasi merupakan siklus yang dialami oleh wanita setiap bulannya. Ya, lebih tepatnya itu kurang lebih sekitar 4 minggu sekali lah ya. Dan yang pasti menstruasi ini dipengaruhi oleh banyak hormon yang berperan di dalamnya gitu. Baik itu hormon-hormon yang diproduksi oleh organ reproduksi dari wanita maupun hormon-hormon yang diproduksi oleh organ-organ yang lain. Seperti misalnya salah satu contohnya yaitu adalah kelenjar pada otak gitu. Jadi menstruasi ini tidak hanya serta-merta dipengaruhi oleh hormon yang ada di sekitar dia aja gitu ya. Bisa juga dipengaruhi oleh hormon-hormon yang ada di bagian tubuh yang lainnya. Dan hal-hal yang tidak mengenakan apabila wanita ini mengalami menstruasi adalah emosinya itu loh guys ya, yang meledak-ledak gitu. Yang akan menjadi korban itu adalah orang-orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Misalnya dalam satu hubungan pacaran gitu kan, si ceweknya itu mengalami menstruasi, pasti korbannya itu si cowoknya gitu. Jadi cowoknya ini sabar-sabar aja nih dalam menangani trouble, masalah emosi dari si wanitanya gitu ya. Karena memang tidak dipungkiri lagi ya, kalau wanita sedang menstruasi itu pasti emosinya itu labil banget gitu ya. Pasti suka marah-marah gitu, sensitif, apa-apa yang kita lakukan itu salah gitu ya. Dan apapun penjelasan kita, si laki-lakinya nih, ya tetap aja balik lagi ke pasal 1, laki-laki selalu salah. Lantas apa sih hubungannya menstruasi dengan petai gitu ya? Sebelum kita lanjut ke pertanyaan tersebut, kita harus ketahui dulu nih, petai itu apa gitu ya. Ya barangkali di antara kalian ada yang nggak tahu nih, petai itu apa gitu. Petai merupakan satu suku polong-polongan atau biji-bijian, kacang-kacangan, whatever lah ya. Dan jelas petai itu bentukannya seperti ini. Dan biasanya tumbuhan ini, petai ini, itu tumbuh tersebar luas di berbagai Nusantara, khususnya itu di bagian barat gitu. Dan biasanya cara mengonsumsinya itu juga beraneka ragam, macam-macam juga, tergantung seleranya masing-masing juga ya. Karena memang ada juga sebagian dari orang, termasuk aku ini, tidak terlalu menyukai tumbuhan biji-bijian seperti ini gitu. Tapi bagi yang suka, biasanya cara mengonsumsinya itu beda-beda. Ada yang biasanya langsung dimakan mentah kayak gitu, petai muda kayak gitu mentah. Ada yang dibakar dulu, ada yang digongseng dulu, digoreng dulu, mungkin direbus dulu gitu ya. Jadi memang cara makannya itu beda-beda gitu, tergantung selera dari orang yang mengonsumsinya gitu ya pastinya. Tapi tahukah kalian, banyak kandungan petai itu yang sangat-sangat bermanfaat bagi tubuh kita gitu, bagi kesehatan kita. Termasuk juga dalam menangani gejala-gejala yang dialami oleh para ladies yang sedang mengalami menstruasi gitu. Ya seperti yang udah aku bilang sebelumnya, pada saat seorang wanita itu sedang mengalami haid gitu ya, sedang mengalami menstruasinya, itu pasti akan mengalami gejala-gejala yang berhubungan dengan emosinya gitu. Emosinya labil, suka marah-marah, emosional gitu ya. Dan petai ini itu juga sangat-sangat bisa menangani emosi-emosi wanita yang sedang labil itu. Jadi bagi kalian yang mempunyai adik mungkin atau pacar yang sedang menstruasi dan itu dia mengalami bad mood gitu, suka marah-marah ke kalian bisa menyarankan mereka untuk mengonsumsi petai ya, untuk membuat mood mereka itu ya tidak selabil itu gitu. Ini disebabkan karena adanya kadar triptopan yang ada di dalam petai tersebut yang akan membantu menstabilkan suasana hati seseorang nih, yang akan memberi seseorang itu mood yang bagus gitu. Dan sebenarnya juga selain kadar triptopan yang ada di dalam petai, banyak juga kandungan-kandungan vitamin yang ada di dalam petai. Seperti misalnya kandungan vitamin B1, itu juga cukup banyak berada di dalam petai ini gitu. Dan kabar baik juga bagi kalian yang mengalami diabetes, karena memang petai itu juga bisa mengontrol tingkat kadar gula darah yang kalian alami. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian. Dan seperti biasa guys, kalian bisa komen di bawah seputar video ini, ataupun ide-ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka, cuekin aja jika kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini. Jangan lupa juga guys, subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap minggunya. Follow aku juga di Instagram @adesetiawan, karena aku juga cukup sering meng-share beberapa informasi di sana juga. Oke, sekian dan terima kasih. See you next video. Bye bye.